Malam tahun baru biasanya jadi momen yang dinanti banyak orang. Suasana hangat, penuh harapan, dan dirayakan bersama orang-orang terdekat. Tapi, bagaimana jadinya kalau malam yang seharusnya penuh sukacita justru berubah menjadi sebuah tragedi? Film To Catch a Killer yang dirilis tahun 2023 mengangkat kisah mencekam ini. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI pemula dengan intuisi tajam yang ditugaskan memburu pelaku penembakan misterius di malam tahun baru. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi subscribe dulu boleh dah. Film dibuka dengan pesta kembang api di kota Baltimore, Amerika Serikat. Masyarakat larut dalam euforia malam pergantian tahun. Tapi suasana berubah drastis saat sekelompok orang tiba-tiba ditembak oleh sniper tak dikenal. Kita lalu diperkenalkan pada Eleanor, seorang agen FBI muda. Saat kejadian, dia berada dekat lokasi penembakan dan langsung menuju sebuah apartemen terdekat. Dengan sigap, dia meminta agar lampu dimatikan dan orang-orang menjauh dari jendela untuk menghindari bidikan sniper. Polisi lalu mulai menyelidiki titik-titik tembakan. Mereka menyimpulkan bahwa tembakan berasal dari lantai 17 di apartemen Redwood. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di titik lokasi yang diduga merupakan sumber tembakan sniper. Tim khusus pun segera dikerahkan ke lokasi itu. Eleanor yang tetap waspada meminta rekannya merekam orang-orang yang berlarian keluar gedung dengan harapan pelaku terekam saat kabur. Saat menyelidiki lokasi, Eleanor nyaris jatuh dari gedung karena kekurangan oksigen. Tapi ternyata dia hanya pingsan. Dia lalu ditolong oleh Jack, sesama agen FBI, dibantu tim medis. Tak lama, Lamarck, petinggi FBI yang memimpin penyelidikan, tiba di lokasi. Dia menegur Eleanor karena telah membuat tim medis naik ke lantai 17, padahal bisa saja mereka membantu korban lain. Setelah kejadian itu, Lamarck menyampaikan progres penyelidikan. Ada 29 korban tewas di tempat. Pelaku dipastikan sangat terlatih karena tak ada bukti fisik seperti peluru, rambut, atau sidik jari yang tertinggal. Meski begitu, Lamarck tetap memberi semangat pada timnya. Pelaku pasti bisa ditangkap, seberapapun liciknya dia menyembunyikan identitas. Dalam diskusi santai dengan rekan kerja, Eleanor berasumsi bahwa pelaku menembak tanpa rasa bersalah, tipikal psikopat. Lamarck, yang mendengar asumsi itu, tertarik dengan cara berpikir Eleanor. Dia pun mengajaknya bergabung dalam tim penyelidikan inti, karena menilai Eleanor punya insting dan analisis yang tajam. Why? Because he killed 29 people. Otherwise, he would have stopped it. Why not kill 50, 60? Was it because for the gunshots? Yeah, maybe. Bullshit. Don't pay. I think he got his fill. No matter how good the... Till you get hungry again. Go, sir. Lamar. Eleanor lalu dipindahkan ke kepolisian Boston dan mengikuti rapat bersama Lamarck, Jack, dan 2 agen lain, Krapp dan Marquand. Mereka menganalisis senjata yang digunakan, diduga jenis XM221, senjata militer lama, era 1970-an. Jack menambahkan, biasanya tentara dibekali pengetahuan cara membongkar senjata seperti itu agar tak disalahgunakan. Selanjutnya, mereka mengunjungi ruang mayat untuk mencari petunjuk tambahan. Mereka menemukan bahwa semua korban tewas hanya dengan 1 tembakan tepat. Kemudian, datang kabar bahwa pelaku sudah ditemukan dan akan segera ditangkap. Operasi dipimpin oleh agen Frank, yang yakin bahwa pemuda yang mereka incar adalah pelakunya. Meski Lamarck ragu, Frank tetap memerintahkan penyerbuan. Saat pengepungan berlangsung, pemuda itu panik dan lompat dari apartemennya. Eleanor tak sempat berbuat apa-apa. Lamarck sangat marah. Dia yakin pemuda itu bukan pelaku sebenarnya. Tak mungkin dia bisa menembak seakurat itu tanpa pelatihan militer. Hari berikutnya,
mereka menginterogasi 3 tukang cat yang 2 tahun lalu pernah mengecat unit apartemen di lantai 17. Salah satu dari mereka, Rutne, mengaku mengecat kamar tidur unit itu dan bekerja di 2 perusahaan cat sekaligus. Singkat cerita, malam harinya mereka makan malam di apartemen Lamarck. Di sana, Lamarck menanyakan alasan Eleanor berbohong tentang latar belakangnya. Dia ternyata pernah gagal tes masuk divisi detektif karena hasil psikologi menunjukkan dia agresif, adiktif, dan antisosial. Dia juga diketahui pernah menggunakan narkoba sebagai penenang dan mengalami trauma masa kecil. Eleanor pun jujur. Dia ingin jadi polisi agar bisa melindungi dirinya sendiri. Dia juga memperlihatkan bekas luka sayatan di lengannya, akibat melukai diri saat cemas atau depresi. Lamarck menenangkannya dan bilang justru pengalaman dan luka batin itu bisa digunakan untuk memahami pelaku kejahatan. Bedanya, pelaku kejahatan melukai orang lain, sementara Eleanor melukai dirinya sendiri, meski keduanya tetap keliru. Beberapa hari kemudian, muncul laporan tentang seorang pria mencurigakan yang mandi di wastafel mall dan memunguti sisa makanan, tapi hanya mengambil sayuran. Petugas mall memanggil keamanan untuk menggeledah pria itu. Saat itu Eleanor sedang menyelidiki senapan XM21 dan mendapat kabar tentang penembakan baru di mall. Dia segera ke TKP dan masuk ruang monitor untuk meneliti rekaman CCTV. Lamarck curiga pria misterius tadi adalah pelaku. Apalagi dia terlihat membuang pakaian. Jack pun langsung ke kamar mandi untuk mengambil pakaian tersebut sebagai bukti. Namun, Eleanor punya pandangan berbeda. Dia mengira pria itu hanya pengunjung biasa yang ke mall untuk makan, mandi, dan membeli pakaian. Tapi saat melihat aksinya di CCTV, Eleanor sadar dugaannya salah. Masalahnya tempat sampah di kamar mandi sudah dibawa petugas kebersihan. Jack dan Eleanor pun buru-buru menuju tempat pembuangan. Jika pakaian itu hilang, karier Lamarck bisa tamat. Setelah pencarian intens, mereka akhirnya berhasil menemukan pakaian yang dibuang pelaku. Pemerintah lalu menyiarkan insiden penembakan di TV nasional, berharap masyarakat bisa mengenali pelaku. Tak lama, Marwan membawa daftar ratusan pemilik senjata XM21 legal. Sebagian besar adalah pensiunan tentara. Eleanor menduga bisa saja senjata itu diwariskan ke anak mereka. Lalu muncul pria bernama David yang menelepon stasiun TV hanya untuk menghujat pemerintah. Tim FBI langsung melacak lokasi David dan mendatanginya. Tapi selama perjalanan, Eleanor berkata bahwa David bukan pelakunya. Menurutnya, pelaku sesungguhnya adalah orang introvert dan bukan tipe seperti David, dan ternyata benar. Sesampainya di sana mereka kembali salah target karena ternyata David bukanlah pelaku yang sebenarnya. Mereka hanya menemukan sekumpulan perampok minimarket, bukan tipikal psikopat yang menjadi pembunuh di malam tahun baru. FBI! Drop your weapon! Sayang dalam aksi itu, sebagian besar perampok itu terbunuh karena mereka melawan, termasuk David. Dan setelah kejadian tragis itu, Lamarck akhirnya dipecat oleh atasannya. Bukan karena menyelesaikan kasus, dia justru dianggap memperparah situasi hingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Tak hanya itu, atasannya juga mengungkap fakta bahwa Lamarck telah merekrut Eleanor. Padahal, menurut data yang mereka miliki, latar belakang Eleanor dianggap tidak cocok untuk menangani kasus sebesar ini. Tapi Lamarck tetap memasukkannya ke dalam tim. Meski Lamarck mencoba membela diri dan membela Eleanor tetap saja. Bagi atasan, mereka tidak pernah salah. Melihat senior yang sangat dihormatinya dipecat karena dirinya, Eleanor pun jatuh ke dalam depresi. Saat sedang berendam di bathtub kamar mandi, tiba-tiba Eleanor menyadari sesuatu tentang Rodney.
Bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja di dua tempat chat secara bersamaan? Eleanor pun langsung mendatangi rumah Rodney dan tanpa basa-basi dia menyampaikan rasa curiganya. Dan benar saja, Rodney akhirnya mengaku. Ternyata, dia bisa bekerja di dua tempat sekaligus karena diam-diam melibatkan seseorang bernama Dean untuk menyelesaikan tugasnya. Dari sinilah puzzle mulai terbentuk. Rodney memberitahu Eleanor dan Laymark bahwa Dean adalah seorang vegetarian. Dan dulunya Dean pernah bekerja di rumah jagal di Amerika bagian selatan. Mereka pun segera meminta bantuan ahli sketsa untuk menggambarkan wajah Dean. Setelah sketsa selesai, mereka langsung bergerak menuju lokasi-lokasi rumah jagal untuk mencari petunjuk tentang Dean. Hingga akhirnya, seorang wanita pengawas rumah jagal mengenali wajah dalam sketsa tersebut. Menurut informasi dari pengawas dan catatan data, Dean ternyata pernah dipenjara. Namun belum sampai 2 tahun di dalam tahanan, ayahnya yang merupakan tentara angkatan darat meminta bantuan dari rekannya agar Dean bisa dibebaskan. Dari sini, teka-teki mulai tersusun lebih rapi. Eleanor menyimpulkan, Dean-lah pelaku utama. Semua senjata yang digunakan Dean adalah senjata lama. Diduga, senjata itu adalah milik ayahnya. Dan yang lebih mencurigakan, keterangan dari pengawas rumah jagal sama persis dengan perilaku pelaku di pusat perbelanjaan. Seorang vegetarian yang tahu persis bagaimana membuat kekacauan tanpa meninggalkan jejak. Setelah semua informasi terkumpul, Eleanor dan Laymark langsung menuju rumah Dean. Namun saat tiba di sana, mereka hanya bertemu dengan ibunya Dean. Sang ibu mengaku Dean sedang tidak ada di rumah, dan dia juga tak tahu kemana perginya Dean. Laymark kemudian meyakinkan sang ibu bahwa mereka ingin menangkap Dean dalam kondisi hidup. Wanita tua itu pun akhirnya mengizinkan mereka masuk ke rumah dan mulai bercerita tentang masa kecil Dean. Barulah kita mengetahui alasan kenapa Dean menjadi sangat tertutup. Saat masih kecil, Dean pernah tertembak 2 kali di bagian kepala secara tak sengaja oleh ayah kandungnya sendiri. Akibatnya, Dean koma hampir setahun dan menjadi trauma berat terhadap suara tembakan. Pasca kejadian itu, Dean mulai berubah. Ia tak suka keramaian, enggan bersosialisasi, dan sering dibuli oleh teman-temannya. Mengetahui anaknya sering disakiti, sang ayah mengajari Dean cara menggunakan senjata untuk membela diri. Ternyata Dean sangat berbakat. Ia menjadi jenius dalam menggunakan senjata api. Ayahnya pun mendorong Dean untuk bergabung dengan militer. Namun kepribadian introvertnya membuat Dean gagal bertahan di angkatan darat. Ketika Eleanor menyadari bahwa ibu Dean tidak sendirian di rumah itu, semuanya terlambat. Sebuah tembakan mengenai Laymark hingga tumbang. Eleanor hendak menolongnya, namun ibu Dean melarang karena mereka sudah dalam bidikan Dean. Saat itulah, ibu Dean merasa anaknya sudah kelewatan. Ia meminta bantuan Eleanor untuk menangkap anaknya. Ia langsung mengambil inisiatif. Dengan tenang, Eleanor menyerahkan diri dan meminta sang ibu untuk mengambil semua senjata dan ponselnya. Melihat niat tulus Eleanor untuk membantu Dean pulih dari traumanya, ibunya pun memanggil Dean dan memintanya keluar. Namun Dean tak juga keluar. Tak disangka, ibu Dean menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Beberapa saat kemudian Dean muncul sambil menodongkan senjata ke arah Eleanor. Eleanor tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa FBI memilihnya datang karena kondisi psikologis Eleanor dianggap bisa memahami Dean lebih baik daripada siapa. Pun akhirnya motif Dean mulai terungkap. Ternyata penembakan di apartemen Baltimore dia lakukan karena kebenciannya terhadap perayaan malam tahun baru. Menurutnya, orang-orang yang merayakan pesta semacam itu adalah mereka yang membenci keheningan dan kegelapan. Penembakan di mall juga merupakan bentuk protes Dean terhadap sistem kerja. Dia tidak suka bagaimana manusia dipaksa bekerja demi bertahan hidup. Karena itu, Dean mengambil pakaian dan makanan sisa dari mall sebagai simbol ketidakterimaannya.
Dean pun meminta Eleanor untuk menembaknya mati dan membakar jasadnya bersama ibunya. Eleanor sempat mempertimbangkan. Namun sebelum apapun terjadi, suara mobil polisi terdengar mendekat. Dean langsung murka. Meski Eleanor bersumpah tidak memanggil polisi, Dean sudah terlanjur kecewa. Ia kemudian mengeksekusi 2 polisi yang baru datang. Shots fired from the shed! Eleanor sangat marah. Ia memohon pada Dean agar menghentikan aksinya. Eleanor bahkan menawarkan dirinya sendiri sebagai korban. Ia ingin Dean mengalihkan semua kemarahannya padanya saja. Ia membujuk Dean untuk tetap bersamanya. Atau kalau perlu, mati bersamanya. Namun anehnya, Dean tidak membunuh Eleanor. Sebaliknya, dia memilih meninggalkannya begitu saja di sana. Polisi pun segera menyisir hutan. Ketika mereka menemukan sebuah kabin di hutan, tiba-tiba kabin itu meledak. Saat itulah Eleanor berhasil keluar dari kabin. Namun, Dean telah kabur. Dengan dukungan full pasukan, polisi terus memburunya ke arah bukit. Di sanalah mereka menemukan Dean. Ketika akhirnya mereka menemukan Dean, pria itu malah memancing polisi untuk menembaknya hingga tewas. Beberapa waktu kemudian, Eleanor terlihat sedang duduk bersama atasannya. Atasannya menawarkan imbalan. Jika Eleanor setuju, seluruh catatan masa lalunya yang kelam sebagai pecandu narkoba akan dihapus. Tapi sebagai gantinya, semua kredit atas keberhasilan kasus ini akan diambil oleh si atasan. Tanpa pikir panjang, Eleanor menolak mentah-mentah. Baginya, itu adalah bentuk penghinaan terhadap Lamarck. Orang satu-satunya yang pernah menerimanya tanpa peduli siapa dirinya di masa lalu. Dalam kemarahannya, Eleanor hanya meminta satu hal. Jika memang ingin mengambil kredit, berikan penghargaan, anumerta, untuk Sil Lamarck. Jadikan dia agen khusus yang layak dihormati. Akhirnya, permintaan Eleanor dikabulkan. Atasannya pun berjanji akan selalu mempertimbangkan keputusan Eleanor jika suatu saat nanti dia menyelidiki kasus lagi. Dan film pun selesai. Oke sobat, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa!